Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading. Mati lilinnya, salah mancisnya, korek apinya. Kalau bilang mancis banyak yang kurang paham. Biasanya mancis cuma dipakai di orang-orang Sumatera ya. Sisanya korek api yang benar Indonesianya. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Dan kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini ya. Silau banget. Aduh, hubungannya berjatuhan. Oke, aku sebelum reading aku mau mengucapkan selamat datang dulu, selamat bergabung buat kalian yang baru hadir di channel aku, baru singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you Setebon. Langsung jatuh aja kartunya. Sambil disclaimer ya, terutama buat yang baru-baru. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Ya, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat konektor atau koneksi antara kamu sama dia. Di sini ada hangman. Ada hubungan yang tanpa kejelasan, ada hubungan yang tanpa status, atau ada hubungan yang memang dia mengghosting tanpa menyampaikan kata-kata. Jadi dari salah satu pihak atau dari kamu ngerasa bahwa ini memang belum tuntas, atau bisa jadi vice versa ya. Ada yang belum selesai di sini. Energi dia di sini ada Four of Im ya, atau Four of Wand. Lagi dalam situasi mencari kestabilan. Saat ini sih kalau yang aku lihat ada energi positif ya di dalam diri dia. Mungkin lagi banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman atau rutinitasnya yang dia nikmatin setiap hari. So far sejauh ini sih dia masih dalam situasi mengejar yang namanya kestabilan, balance. Ada energi ingin bersua atau bertemu kembali sama kalian. Kalau yang sedang tidak bersama ya. Kalau yang sedang bersama mungkin ada yang ingin dia upgrade atau lagi pingin banyak menghabiskan waktu sama kalian. Kemudian sini ada death. Death ini juga menggambarkan ingin menghabiskan satu siklus lama, babak lama, untuk masuk ke babak baru dalam kehidupan dia. It means artinya di sini ada yang ingin dia perbaiki, ingin dia perbarui dalam kehidupan dia atau dalam satu hubungan dia, entah sama siapapun itu. Ada strength di sini, lagi meningkatkan kepercayaan diri, lagi meningkatkan power dalam diri dia. Ini ada niat ingin meluluhkan hati seseorang ya, atau ada seperti apa ya, ingin mencoba meredakan salah satu emosi salah satu dari siapa nih yang sedang berhadapan sama dia. Bisa jadi kalian atau dalam kehidupannya mungkin lagi ada konflik kemarin sama seseorang, jadi kayak mau mencoba untuk berdamai. Makanya di sini kayak lagi pengen balance aja, happy aja.
ya. Ada kayak situasi memang nggak ingin ada permusuhan lagi di dalam diri dia atau di dalam kehidupan dia. Itu energi kalian di sini ada Seven of Bath ya. Di sini yang aku lihat ada situasi pilihan. Saat ini kalian lagi dihadapkan dengan situasi kayak pilihan. Ada tindakan mungkin, sikap mungkin, atau pemikiran-pemikiran di mana kalian harus bisa dengan tegas menentukan apa sih yang menjadi keinginan kalian sebenarnya. Ada keinginan untuk lari, asal jangan lari dari kenyataan. Ya, ada keinginan lari dari sesuatu atau situasi atau seseorang. Kemudian sini ada Page of Pumpkin ya, atau Page of Pentacle di sini. Ini dia, ya. Ini nyangkut ke energi kalian. Kalian masih mengharapkan adanya kejelasan dari seseorang. Ada yang belum tuntas kuat di energi kalian, ya. Jadi mungkin kalian berdealing sama seseorang yang innocent di sini. Dia mah santai, kayaknya easy aja, pengen ketemu lagi, pengen memperbaiki, ingin berdamai atau meluluhkan lagi. Sementara kamu ngerasa ini belum selesai loh. Kok kamu dengan gujuk-gujuk atau kamu ngerasa bahwa nggak ada masalah apa-apa dalam hubungan ini. Itu ya. Kemudian ada Queen of Bath di sini ya. Ini ada situasi kayak saat ini kalian lagi memikirkan satu rencana, strategi, atau planning. Ada energi mencari kabar angin, kabar berita, atau stalking ya. Bisa jadi dari orang, atau bisa jadi dari kalian sendiri melalui sosmed, atau gimana pun caranya. Cuman ini lebih kuat kepada rencana atau planning yang ingin kalian lakukan. Ya, sepertinya gini, yang aku lihat di energi kalian berharap ada seseorang tadi nih ya, dia datang menjelaskan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu ya, supaya kamu tahu tindakan apa yang harus kamu ambil nantinya. Sekarang ini jadi kayak kapiran atau apa sih, serba salah. Misalnya kalau kamu mau ngambil keputusan A, tiba-tiba nanti dia melakukan tindakan di luar perkiraan kamu, akhirnya takutnya nyesel atau takutnya aduh kenapa ya kemarin buru-buru ngambil sikap seperti itu. Jadi lebih kepada kayak berhati-hati melihat dulu pergerakan dari seseorang, baru kamu mau mengambil tindak tanduk, sikap atau apapun juga yang menurut kamu ini sudah waktunya gitu. Jadi ada deadline yang kamu buat, tapi batas waktunya kayaknya bukan tergantung dari kamu, tapi tergantung dari seseorang tersebut. Oke. Kita lihat situasi kalian ya. Ada apa dulu nih antara kalian? Ada letter. Ini ada hubungan yang dirahasiakan. Kemudian ada cross. Kemudian ada garden. Kemudian ada tree. Ada Kevin. Ada yang sudah berakhir memang dalam hubungan kalian. Bottom of the deck-nya di sini ada flower ya. Ada hubungan yang bersemi. Ada hubungan yang penuh dengan warna, passion. Semuanya komplit ada di sini. Terutama tentang gairah atau passion. Ya, ada ketertarikan yang dilandaskan dengan sesuatu yang singkat sekali. Tidak panjang usianya. Oke, kita lihat ya. Ada hubungan yang disembunyikan, ada hubungan yang ngumpat-ngumpat, atau hubungan yang pakai waktu. Ya, artinya kayak kalau ngirim surat ini kan nggak bisa setiap saat. Pasti dikirim hari ini, nyampainya kapan. Jadi sama. Ini mungkin ada pertemuan-pertemuan yang direncanakan sekarang. Oke, nanti kita schedule ya, ketemunya kapan, misalnya gitu. Dan hubungan ini dirahasiakan, ditutup rapat-rapat, ya. Kemudian ada toleransi di sini. Artinya satu sama lain sudah memahami hubungan ini hubungan apa, sehingga paham harus bersikap seperti apa. Tapi sayangnya ini adalah hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan pembelajaran. Ketemu sama dia ini adalah satu teguran keras dari semesta untuk kamu. Akhirnya ada kebangkitan spiritual, ada spiritual awakening dalam diri kalian untuk menyikapi tentang rasa sabar, self love, ya, mengikhlaskan atau bahkan melepaskan.
Itu dia. Hubungan yang lumayan berat ya. Kemudian di sini garden, banyak hubungan yang bisa dikatakan ya tadi. Hubungan ini adalah hubungan yang entah hubungannya singkat karena memang baru beberapa bulan atau cuman beberapa waktu sudah bubaran, atau singkatnya ini baru ketemu tapi sudah langsung menyatakan perasaan, atau sudah terjadi yang hal-hal yang diinginkan, bukan nggak diinginkan ya. Hal-hal yang diinginkan, entah ini one night stand, TTM-an, selingkuhan, third party, atau apapun juga yang berkaitan tadi umpat-umpatan. Tapi berjalannya waktu hubungan ini kayaknya semakin dalam dan semakin berat. Entah ini berat secara ujian, uji coba, atau berat dari apa yang sudah dikorbankan atau diberikan, diluangkan kepada salah satunya. Ya, tapi nggak bisa dipungkirin dari apa yang sudah diberikan, ibaratnya kalian memupuk pohon, itu sudah berakar sampai dalam. Artinya nggak mudah untuk melepaskan hubungan ini begitu saja karena ada landasan tadi, iming-iming atau sesuatu yang sudah diberikan. Jadi kayak ngerasa bahwa aku sudah berkorban loh, harusnya kamu membalas pengorbananku. Itu ya, Kavin, ya sudahlah, ada hubungan yang sudah berakhir. Ada hubungan yang mungkin memang sudah tuntas antara kamu sama dia. Walaupun mungkin kamu merasa belum tuntas, tapi mungkin dia merasa sudah tuntas ketika mungkin berkonflik atau bahkan meninggalkan kamu atau mengghosting kamu. Itu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Kartunya kenapa ini? Oke, di sini ada Four of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Star, Aquarius. Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungan yang ada sangkut paut dengan masalah keuangan. Ya, entah ini memang merasa ada tanggung jawab yang harus diberikan jika yang berumah tangga mungkin. Tapi mungkin dia tidak memberikan selayaknya, ya, kewajiban tidak dituntaskan, atau jika yang tidak ada kaitannya dengan legalitas dalam hubungan ini, mungkin ada hutang piutang, pinjam meminjam, atau terlalu banyak memberikan secara finansial. Jadi hubungan ini bisa dikatakan ya kalian berdealing sama seseorang yang materialistis. Di sini effortnya paling besar kalian terlalu banyak berkorban. Jadi effortnya hanya sebelah pihak, kamu berjuang sendiri, tapi sepertinya dia tidak berjuang. Dia berjuang di awal buat ngedapetin kamu, tapi setelah dapat kayaknya dia santai. Dia merasa kayak udah memegang kartu as, kayak dia sudah ngerasa bahwa kamu tuh nggak akan kemana-mana. Kamu tuh bakal nurut, kamu tuh bakal tunduk sama dia. Jadi kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan dominan atau mengontrol, ya. Ini ada hubungan yang seperti tarik ulur layang-layang. Seperti kayak dia melepaskan kamu itu juga nanggung-nanggung, atau kayak melepaskan kamu tuh nggak mau, antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Jadi kalaupun ini terjadi perpisahan, sepertinya memang bukan karena disengaja untuk meninggalkan, karena terpaksa atas dasar alasan-alasan tertentu, ya. Masih ada ketertarikan sebenarnya yang dia rasakan terhadap diri kamu so far sejauh ini, hubungan kalian seperti apapun itu, ya. Cuman kendalanya tadi, ya, kalian mungkin berdealing sama seseorang yang lumayan ego, yang lumayan keras kepala,
ya, sehingga hanya mementingkan atau memikirkan apa yang menjadi keinginan dia aja, seperti itu. Ya, hubungan kalian ini banyak sekali hambatannya atau perbedaannya, ibarat bumi dan bintang atau bumi dan langit, ya. Ada perbedaan secara bukan sekedar gini, beda tuh kan ada yang beda-beda tipis gitu. Ini bedanya tuh jauh banget, baik dari usia mungkin sampai ada yang 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun, ya. Mungkin masalah status pekerjaan, mungkin ada yang di level biasa, UMK, atau bahkan ada yang di level yang udah tinggi banget, atau yang satunya mungkin masih freelance atau kerja lepas aja, ya. Atau ada juga yang berdealing sama seseorang yang nganggur juga. Ya, ada juga perbedaan antara keluarga, yang satu dari keluarga biasa, satu dari keluarga yang mungkin lebih tinggi. Jadi perbedaannya ini nggak tanggung-tanggung sih, timpang banget, jauh sekali. Sehingga kayak hubungan ini kalaupun mau dipaksakan ya butuh perjuangan besar banget. Seperti itu ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang masih ngejar pride, harga diri, harga diri itu harga mati buat dia, ya, apalagi dia lagi mengejar sesuatu yang berkaitan dengan Pentacle. Ya, walaupun ada loyalitas yang bisa dia berikan, tapi ada satu sisi yang nggak bisa dia berikan terhadap diri kamu, entah apapun itu. Entah itu kesetiaan, entah itu kekayaan, kenyamanan, atau hal-hal lain. Jadi artinya kalian memang berdealing sama seseorang yang sangat-sangat bergantung kepada kalian. Akhirnya kalian capek, ya, akhirnya membuat kalian terluka. Ini hubungan yang lumayan membuat kalian healing habis-habisan, recovery habis-habisan. Nih pakai perban sudah, tangan, kepala, semuanya diperbanin, ya. Artinya kan hubungannya nggak nyaman. Tapi kalian paksakan di sini. Walaupun mungkin dia sudah buat pagar atau buat pembatas, ada batasan-batasan atau bahkan sudah blokir-blokiran satu sama lain. Itu, ya. Capek lah hubungannya kalau yang aku lihat sih lumayan membagongkan. Ya, ini dia. Kaliannya maunya tuh jalan hubungan ini ya lancar-lancar aja, anteng-anteng aja. Dianya masih sibuk ngejar-ngejar terus ya, entah mau menimbun masalah hidup dia, keuangan dia, atau hal-hal yang lain masih ingin dia bangun untuk diri dia sendiri. Jadi mungkin dia adalah seseorang yang memang belum siap dan belum matang. Sekalipun kalau kalian di sini berada di situasi third party, dia sudah memiliki keluarga, ya. Artinya pun dia dalam keluarganya tidak stabil, makanya mungkin mencari sesuatu yang lebih di luar sana. Ketemulah sama kalian yang punya potensi dan punya peluang. Itu. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang sampai ngebiayain bukan sekedar kepada dia, tapi kepada pasangannya, anaknya mungkin, atau keluarganya. Kalau yang nggak punya anak, yang masih single-single. Seperti itu, ya. Tapi sayangnya di sini harapan yang sudah kalian berikan, pengorbanan yang sudah kalian berikan, sepertinya kurang dihargain atau bahkan nggak dihargain sama sekali. Kayak dia itu melihat kayak di atas langit masih ada langit lagi, masih mau mengejar yang tinggi lagi. Susah untuk bisa bersyukur atau dia selalu nggak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Itu. Kalau diajak ngomong baik-baik sulit kayaknya. Oke, itu yang sudah berlalu ya antara kamu sama dia. Di sini ada Ace of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Sun, Wheel of Fortune. Wow, kayaknya nih orang ada niat ingin memperbaiki apa nih masalah antara kalian berdua. Ada yang belum tuntas tadi kan, ada yang masih menggantung, tapi sepertinya di sini kalau nggak diselesaikan dia repot sendiri nih. Ya, ada Ace of Swords. Kemudian ada Page of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck energi kalian di sini ada Knight of Cup. Kuat banget sama energi di sini ya. Ini dia tentang berharap atau menunggu seseorang ini datang. Ini orangnya lagi berlayar mungkin, lagi nyiapin kapal. Artinya ada keyakinan di dalam diri kalian atau ada kepercayaan diri di dalam diri kalian bahwa ya nggak tahu cepat atau lambat, apakah belum move on ataupun sudah move on nantinya. Ini orang tetap akan datang.
Kamu kayak punya satu keyakinan dia itu nggak akan jauh-jauh deh dari kamu. Karena kamu tahu banget kartu as kamu. Atau kamu tahu banget deh kelebihan kamu. Dan dia nggak akan dapatkan itu di luar sana. Itu. Ya, yang aku lihat di sini, seseorang ini sedang merencanakan sesuatu. Ya. Dengan Ace of Pentacle ada sesuatu harapan yang sebenarnya ingin dia tanamkan lagi terhadap hubungannya sama kalian, atau harapan-harapan lainnya. Mungkin bisa jadi nggak harus dengan berhubungan kembali, tapi ada sesuatu yang dia rencanakan. Sorry, aku masuk anjing. Ya, atau katakanlah mungkin entah ada penyesalan atau memang menurut dia ada yang memang harus diselesaikan. Karena ini mengacu pada sesuatu pergerakan dalam kehidupan dia. Kalau tidak dia tuntaskan dengan kamu, tidak new beginning lagi, say hi atau minta maaf atau menyatakan penyesalan, perdamaian atau pengampunan dari kamu, ini akan berpengaruh pada kehidupan dia. Seperti itu, ya. Makanya di sini dengan The Sun ada new beginning. Ada sesuatu yang dia harapkan bisa dapat effort balik lagi dari kamu, ya. Terutama buat kalian-kalian yang suka memberikan dia support system nih, karena di sini, ya. Terlepas dari apapun rencana atau niat dia untuk datang kembali kepada kalian atau untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian, di lubuk hati kecilnya masih ada harapan-harapan bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan keberuntungan sama dia, kepada dia. Artinya ketika dia nggak sama kalian, banyak hal yang lost atau hilang, miss, atau yang tidak dia dapatkan seperti sedia kala itu. Dan di sini memang ada keinginan untuk, ya katakanlah dia ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di antara kalian supaya dia dapat kesempatan lagi, ya, supaya dia mendapatkan peluang lagi. Dan di sini dia akan mencoba memberanikan diri. Terlepas apakah kamu nanti akan menerimanya ataupun tidak, dia akan beranikan diri maju coba. Jadi kita nggak perlu baca nanti ada tindakan nggak. Ini sih tindakannya bakal maju yang aku lihat, ya. Karena tadi ketika dia udah nggak bersama kamu, banyak kehilangan di sini. Lesu, bestie, ya. Dengan Ace of Swords nih ada hal-hal yang harus dia benar-benar kejar sendiri. Ada hal-hal yang harus dia selesaikan sendiri. Ya, ingat, nggak melulu tentang finansial, ya. Misalnya kalau memang finansial, ya udah dia harus kerja mungkin banting tulang, kaki di atas, kepala di bawah, ya. Atau segala cara upaya dia harus lakukan dalam kehidupan dia. Tapi kalau ini tentang gairah, ya bisa jadi dia melongo, kesepian, hambar. Ya, jadi kayak lesu aja hidupnya, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman bercanda, ya. Seperti itu. Atau alasan-alasan lainnya yang biasanya dia dapatkan dari kamu. Ini sedikit banyak berefek, impactnya lumayan besar dalam kehidupan dia. Makanya di sini kayak ada rencana dalam diri dia nih, yuk new beginning lagi. Ada yang ingin dia selesaikan. Penyesalan, permintaan maaf. Ya, selebihnya tanda petik, nih warning dari aku, ya. Kalaupun dia datang dengan versi seperti itu, cari tahu dulu kelanjutannya seperti apa, ya. Karena di sini aku lihat beberapa di antara mereka memang masih ada yang pingin balik, ada dualitas. Buat kalian yang suka memanjakan dia dengan material thing, ya, apapun hadiah-hadiah yang kalian berikan, it mean artinya dia menginginkan itu kembali di sini. Wheel of Fortune, dia pingin punya keberuntungan lagi sama kalian. Karena dia nganggap kalian dewi atau dewa keberuntungan dalam hidup dia. Tapi kalau yang selebihnya tidak berkaitan dengan masalah finansial, it mean artinya ya hal-hal lain yang biasa kalian lakukan bersama. Page of Pentacle di sini ada sesuatu yang pernah dia kubur, ya, antara kamu dengan dia, tapi sepertinya memang ingin dia ambil kembali. Ini ada kunci yang sedang dia ambil, ya. Artinya ada keinginan memang untuk menyatakan sebentuk penyesalan, harapan, atau permintaan maaf, atau bahkan ada yang terang-terangan akan membuka kembali pintu hatinya untuk kamu, atau berharap kamu yang membuka pintu hatinya kembali. Karena dia punya kepercayaan diri, dia punya kunci kamu. Jadi kayak dia tahu banget kalau kamu tuh nggak sama dia juga nggak bisa. Kalian sama-sama adu mekanik di sini, sama-sama kayak ngerasa punya power atau ngerasa punya kepercayaan diri. Dia di satu sisi mengandalkan
perasaan, kenangan, memori apa yang dia berikan sama kamu, dia tahu banget kamu nggak bisa lepas dari dia. Mungkin beberapa di antara kalian juga punya satu kepercayaan diri bahwa kalian tahu dia juga nggak bisa lepas dari kalian karena ada sesuatu yang memang kalian tahu dia cuma ngandalin itu dari kamu. Itu ya, aduh mekanik. Oke, temanya apa nih? Aku lihat sih dia pengen menyelesaikan permasalahan antara kalian ya. Sepertinya ada sedikit titik terang nih kalau yang sedang berharap ya. Silakan diafirmasikan buat yang masih penasaran. Oke, kita lihat alasannya ya. Kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahan antara kalian berdua. Oke, di sini ada The Moon, Pisces. Kemudian ada The Lovers, Gemini. Masih sayang. Nggak bisa jauh, katanya. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, Magician. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Alasan dia ingin menyelesaikan permasalahan antara kalian karena di sini ketika dia tidak bersama kalian, ketika terjadi permasalahan antara kalian berdua, yang terjadi adalah dia tenggelam. Dia nggak menemukan jati diri dia, atau dia mengejar ambisi-ambisi yang dia kejar selama ini dengan alasan gampang deh, lepasin kamu juga aku bisa mandiri, ngelepasin kamu tuh aku bisa dapat yang lebih dari kamu, atau segudang alasan lain terhadap hubungan kalian. Tapi nyatanya dia tenggelam dengan ambisinya dia, tenggelam dengan ekspektasinya dia. Yang terjadi adalah ya memang dia hampa sendiri, ya banyak melamun, banyak kesedihan, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau rencana dia. Kemudian di sini alasannya juga dia masih mencintai atau masih ada ketertarikan. Terutama buat kalian yang berada di posisi tidak LDR ya, masih ada sexual chemistry yang kuat yang dia rasakan terhadap diri kalian. Itu. Tutup dulu. Ya, kemudian ada Three of Pentacles, alasannya ya ingin memperbaiki hubungan atau menyelesaikan permasalahan yang ada ya memang karena di sini ada keinginan untuk bertemu, diskusi, berembuk lagi ya, tapi dengan tanda petik ya kalau di sini, dalam artian kalaupun ingin bertemu lagi sama kamu ada dalih nih supaya gimana, supaya kehidupannya nyaman lagi, balance lagi, tenang lagi. Bahkan yang materialistis mungkin keinginannya adalah supaya keuangannya meningkat lagi atau keinginan-keinginannya dia dapatkan lagi. Itu ya. Ada juga di sini dengan Magician ya memang dari perasaan cinta masih ada ketertarikan, tenggelam sendiri, hampa sendiri, tidak mendapatkan apapun yang dia kira bisa dia dapatkan. Akhirnya memang dia masih menginginkan untuk new beginning lagi. Sedikit banyak ada kecemburuan di sini yang aku lihat dalam diri dia terhadap diri kamu. Entah dia stalking kamu, melihat kamu dari sisi dia, entah bagaimanapun cara dia melihat atau menstalking kalian. Tapi yang jelas di sini ada kecemburuan dalam diri dia, ada kecurigaan atau ada ketidakikhlasan kalau kamu sudah move on atau kamu sudah berbahagia di luar sana. Jadi kayak ada energi sirik nih. Siriknya gini, senang lihat kamu susah, susah lihat kamu senang. Seperti itu ya. Kalau hidupnya senang aja, baik-baik aja, aku rasa dia nggak ada niat untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah antara kalian berdua. Ini ada sebab akibat. Kenapa dia ingin memperbaiki? Karena ya dia sedang ada masalah atau hidupnya tidak nyaman atau tidak baik-baik saja. Itu ya. Dan ada juga beberapa di sini ya alasannya ingin menyelesaikan permasalahannya sama kamu. Itu karena dia kebawa pikiran terus ya, artinya dia overthinking, ada penyesalan.
Ini bagus di sini. Artinya ada penyesalan dari apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Karena tadi terlihat ada impact besar lebih ke arah yang negatif. Artinya dia tahu mungkin aku lagi dapat tabur tua ini gara-gara jahat sama kamu. Gara-gara mungkin aku menyia-nyiakan kamu atau seperti apapun. Akhirnya hidup aku nggak berkah. Akhirnya hidup aku nggak tenang. Akhirnya kepikiran terus. Overthinking, sulit tidur. Akhirnya disinilah dia mencari solusi atau menemukan jalan keluar. Ini harus ketemu sama kamu. Ini harus diselesaikan masalah. Terlepas nanti mau balikan atau tidak, terlepas bagaimanapun urusannya nanti, yang penting maju aja, selesai. Setidaknya nanti kalau dapat kata maaf dari kamu, setidaknya hidupnya lebih ringan atau hidupnya lebih plong. Gitu. Ya, kita lihat lagi. Alasan dia ingin memperbaiki masalah atau memperbaiki permasalahan antara kalian apa? Ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Masih sayang, ingin balikan. Ten of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak yang tulus juga kok ini pingin balikan sama kalian. Tapi ingat ya, tetap waspada. Ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Karena ingat, yang bisa merubah karakter itu adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain, ya. Sekalipun kalian kedukun, mungkin kalian bisa merubah sesuatu itu dalam bentuk sedikit aja. Sisanya tuh adalah lebih kepada karakter dia. Habit, ya. Oke. Kemudian sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Nine of Wands. Ada 2 Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Energi dia di sini secara keseluruhan ada Seven of Swords. Lagi berstrategi, ya. Udah banyak ngintip-ngintip kamu, tinggal berani maju atau tidak. Sudah punya planning, sudah punya rencana, tinggal masalah progres. Maju jalannya saja. Oke, yang aku lihat sih di sini ya, kenapa dia ingin memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan antara kamu sama dia, karena memang masih ada ketertarikan yang kuat. Knight of Cup, dia juga mungkin beberapa di antara kalian akan menawarkan sebentuk perasaannya lagi, ya. Katakanlah memang masih ada perasaan cinta. Kemudian ada Ten of Cup, ya. Masih pingin nyaman sama kalian, masih butuh sandaran sama kalian, butuh teman curhat, atau memang ada hal-hal kenyamanan-kenyamanan lain yang ingin dia dapatkan dari kalian. Ibaratnya di sini kalian tuh adalah rumah buat dia. Ibaratnya kalaupun ada situasi third party, ya kalian rumah keduanya atau rumah pertamanya, ya. Ada situasi di mana ada satu momentum yang benar-benar atau paling nggak bisa dia lepaskan dari diri kamu, dan itu masih melekat dalam diri dia, ya. Kemudian di sini ada Page of Swords. Ini memang ingin bertransformasi, ingin nyebrang lagi ke kamu, ya. Sudah dapat pencerahan atau sudah dapat pembelajaran. Artinya tadi impact dalam kehidupan dia berpengaruh banget dengan keinginan dia untuk menyelesaikan permasalahan antara kalian, ya. Dia sudah mendapatkan satu hantaman mungkin atau satu teguran keras dari semesta. Itu yang membuat dia akhirnya tercerahkan, membuat dia akhirnya mendapatkan banyak pembelajaran. Itu. Kemudian di sini ada Knight of Swords, ya. Ini mau datang benar-benar ini orang, ya. Knight of Swords ini menggambarkan ya memang dia sudah merencanakan. Jadi kayak ada beberapa nih agak unik nih, mungkin nggak semua ya, paling beberapa persen sih. Dia unik nih. Jadi kemarin waktu ninggalin kamu, ya mungkin kayak gertak sambal, uji ombak ya kalau orang bilang. Coba-coba gertak-gertak kamu, ternyata mungkin dari gertakannya itu ada beberapa di antara kalian yang nggak mempan gitu, ya. Karena kan di sini ada energi adu mekanik, artinya ketika kalian sama-sama lagi berkonflik atau adu mekanik sama-sama keras, dia menunggu kamu menunggu dia.
Akhirnya nggak datang-datang salah satunya, bertahan di posisi masing-masing dan membuat akhirnya semakin renggang dan semakin menjauh itu ya. Jadi memang di sini benar-benar masih pengen datang ke kamu. Kenapa? Karena kayak ada sesuatu yang menurut dia gara-gara dia tinggalin kamu atau gara-gara kalian tidak bersama atau bermasalah tadi, ada banyak hal yang ketinggalan dalam diri dia. Tadinya mau ngejar target ini jadi nggak kecapai, tadinya punya rencana ini akhirnya nggak jadi, ambiar, seperti itu ya. Kemudian dengan Nine of Wands ini lagi-lagi tentang recovery, pembelajaran, renungan ya. Jadi kenapa dia ingin menyelesaikan permasalahan sama kalian? Karena tadi lebih banyak kayak dia mendapatkan pembelajaran atau teguran. Akhirnya ini membuat dia melihat satu sisi di dalam diri dia, mungkin ya memang aku nggak baik selama ini ya. Apa salahnya kalau sekarang aku mencoba memperbaiki dan minta maaf gitu. Jadi ini benar banget ya, kalau yang aku lihat ini orang memang benar-benar ingin menyelesaikan permasalahannya antara kalian. Dan di sini kayak bisa jadi energi yang bakal cepet banget datangnya. Kenapa? Karena ini udah kayak ngebut dia. Kalau nggak selesai nanti hidupku gini-gini aja, aku nggak berubah. Jadi bukan sekedar ke kamu aja nih. Jika ada kesalahan-kesalahan lain di luar sana, mungkin dia akan tuntaskan satu persatu. Seperti itu. Yang jelas di sini dia ingin recovery, ingin penyembuhan, ingin tenang. Hidupnya kacau kemarin ketika nggak bersama kalian, mungkin terkurung, mungkin hampa, atau mungkin diasingkan oleh teman-temannya, dimusuhi sama teman-temannya, keluarganya, atau siapapun. Akhirnya membuat dia ya sudah waktunya mengalah. Itu. Kita lihat dari Romance Angelnya ada apa ya. Pesan dari Romance Angel dari situasi kalian. Di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Tetap ya, harus berpositive thinking, walaupun waspada tapi jangan terlalu dalam. Artinya kalian harus optimistic tentang love life kalian. Siapa tahu kali ini memang benar-benar dia berubah menjadi lebih baik, atau berubah jadi Power Rangers atau berubah dari ladang gandum jadi kokokran ya. Kemudian di sini ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini tentang belajar memaafkan dan memetik hikmah dari satu pembelajaran apa yang pernah terjadi antara kalian berdua. Oke, kemudian di sini ada you deserve love, you are lovable ya. Kamu itu pantas untuk dicintai, kamu itu layak untuk diberikan kasih sayang. Kalau sampai hari ini kamu ngerasa kamu belum mendapatkan itu karena kamu belum menemukan orang yang tepat aja ya, sehingga kamu mungkin gak dihargai. Padahal kamu tuh lovable banget. Kamu itu luar biasa unik, kamu itu luar biasa layak untuk mendapatkan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Jadi bukan karena hopeless, bukan karena ada ini, ada itu, tapi karena ya memang belum waktunya kata semesta ya. Jadi tetap optimis di sini. Oke, kemudian sini ada what waiting for, ini tentang sabar ya. Divine timing is at work in your love life. Kamu disuruh bersabar nih, ayah aku semua. Ya, divine timing itu adalah waktunya semesta yang tepat buat kita semua, tapi itu hanya semesta yang tahu. Jadi, kalau kamu sudah optimis, kalau kamu sudah belajar memaafkan dan memetik hikmah, ya, kamu itu memang pantas dicintai, tinggal nunggu waktunya aja. Runutannya bagus. Dapat 2, satu lagi. Oke, kemudian sini ada heart to heart conversation ya. Ini nanti kalau terjadi pertemuan antara kalian, bicaralah dari hati ke hati, tuntaskan apa yang masih mengganjal. Jadi honestly to discuss your feeling with each other. Jadi jangan cuman langsung ketemu langsung wah udah happy dulu, kelepek-kelepek, dia balik lagi ternyata udah nggak menuntaskan sesuatu, nanti gantung lagi, gondal-gandul lagi kayak hangman ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu ya pastikan kalian tuntas, bicarakan dari A sampai Z kalau perlu, supaya jelas, supaya tahu ada titik terang atau seperti apa. Jadi tahu cara mengambil keputusan untuk berikutnya ya.
Kemudian di sini ada codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ini tentang codependency atau adiksi. Adiksi ini bisa jadi antara kalian berdua. Jadi sebenarnya satu sama lain harus meredakan yang namanya adiksi. Adiksi itu sekecil-kecilnya juga ego. Ego itu jadi termasuk adiksi. Kadang-kadang merasa diri kita benar itu juga. Padahal gini, nggak semua orang benar, nggak semua orang salah, tergantung sudut pandang gitu. Tapi kalau kita selalu merasa bahwa diri kita yang benar, diri kita aja yang dikhianatin, dizolimin, itu juga salah satu adiksi ya. Dengan cara memanipulasi kesedihan atau memanipulasi keadaan di mana ketika kita lagi terdesak itu. Terjepit, sorry. Oke, kita cek zodiak. Di sini ada Leo, ada Virgo, Aquarius, Cancer, Aries, Taurus, Scorpio. Kok kayak aku nyium bau Indomie ya? Ini kayaknya ada yang masak Indomie di dapur nih. Ada L, ada N, ada U, ada V, ada K, ada O, E, M, P, F, H, I. Ada C. 24, 7, 16, 3, 13, 5, 4, 8, 17, 15. Bottom of the decknya angka 1. Kita masih membaca buku tentang ayat-ayat mantan. Sekarang kita lanjut ke halaman 73. Pelajaran mengambil hikmah. Orang-orang yang tak mengajarimu menghindar, mereka memberikan pukulan. Tak mengajarimu menangkis, mereka memberikan tendangan. Tidak mengajarimu bertahan, mereka terus menyerang. Tidak mengajarimu membalas sampai mereka di luar batas. Orang-orang tak mengajarimu mengangkat berat, mereka akan banyak memberikan beban sampai engkau menjadi kuat. Orang-orang tidak mengajarimu cara memaafkan, mereka akan terus membuat kesalahan. Orang-orang tak mengajarimu kesabaran, mereka akan memberikan masalah. Orang-orang tak mengajarimu keikhlasan, mereka akan merampas milikmu. Orang-orang tidak mengajarimu ketabahan, mereka akan menjadikan musibah. Di masa lalu, salah satu dari mereka bisa menjadi atau bisa jadi adalah mantanmu. Itu dia. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.